Jadi saya hilangin kata misalnya, saya ganti judulnya menjadi kasih dalam keluarga. Baik, kita buka dulu dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Dengan judul perikop, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya lihat di sini rata gitu ya. Ada yang jadi anak, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi oma, pokoknya kayaknya perbandingannya rata. Jadi saya mau siapa yang merasa itu dia yang baca. Karena bunyinya adalah hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak-anak, hai orang tua. Jadi siapa yang merasa sebagai istri, baca itu ayat. Siapa yang merasa sebagai suami, baca itu ayat. Siapa yang merasa sebagai anak, baca. Siapa yang merasa sebagai orang tua, baca. Jadi saya kasih waktu sejenak untuk baca sebentar itu ayat. Beberapa detik. Sudah? Oke ya. Sekarang Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Mulai dari istri dulu, kemudian suami, kemudian yang merasa sebagai anak, dan yang merasa sebagai orang tua. Amin? Amin? Waduh, kayak gak siap ya disuruh baca firman Tuhan ya. Sekali lagi, siap baca firman Tuhan? Siap. Ya, mulai 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Bapak, ya. Sekali lagi ya, biar resep nih, baik dalam roh, jiwa, dan tubuh masuk. Sekali lagi, istri, suami, anak, bapak. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Jadi Rasul Paulus mau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan di dalam keluarga. Harusnya berlandaskan dengan kasih. Karena keluarga itu adalah gambaran dari hubungan Tuhan dan jemaat. Bagaimana Tuhan mengasihi jemaat atau Tuhan mengasihi orang-orang percaya, di situ juga harusnya terjadi di dalam keluarga. Suami diberikan mandat sebagai kepala, diberikan mandat sebagai pemimpin, karena suami menggambarkan Allah sendiri. Bagaimana Allah mengasihi umatnya, Allah mengasihi jemaatnya, demikian pula suami harus mengasihi tubuhnya. Bagaimana kasih Allah mengalir dari atas, dari surga sampai ke dunia, ke jemaatnya. Begitu juga kasih dari suami harus mengalir sampai dirasakan istri dan anak-anaknya kalau ada. Yang namanya keluarga adalah suami dan istri. Karena itu yang namanya satu tubuh. Mau ada anak, nggak ada anak, itu lain hal. Tapi yang namanya keluarga adalah gambaran suami dan istri, Tuhan dan jemaatnya. Tuhan mengasihi jemaatnya, demikian juga suami harus mengasihi istri. Ya, ini adalah gambaran yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita semua. Dan saya bagi pembahasan kali ini menjadi 3 bagian. Bagaimana hubungan antara suami dan istri, istri dan suami, dan hubungan antara anak dan orang tua, dan hubungan antara orang tua dan anak. Masing-masing bagian
kira-kira 1 jam, jadi kita selesai jam 12 kurang 15. Ya, karena ya, lama-lama. Ya, saya masuk ke yang pertama. Saya mau lebih mementingkan ke bagian ini. Mungkin akan lebih panjang sedikit, mungkin. Suami dan istri ini harus solid. Karena ini harus satu tubuh, karena ini adalah satu tubuh. Bayangkan kalau tubuh itu nggak kompak. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuhnya. Ada yang bilang gini, boleh suami jadi kepala, tapi istri jadi leher. Wah, leher yang memerintahkan kepala untuk nengok ke kiri, nengok ke kanan, atas ke bawah. Bukan begitu. Kalau saya menggambarkannya ya, kenapa harus kepala? Karena di kepala itu ada otak. Kalau saya lebih memahaminya, suami itu adalah otak. Dia yang memerintahkan istri begini ya, rumah harus begini ya, anak-anak begini ya. Dia yang memerintahkan, dia yang memimpin. Suami itu sebagai otak. Jadi kalau bilang walaupun suami kepala, saya jadi lehernya, ya tetap aja kan otak yang memerintahkan leher untuk bergerak. Jadi salah juga tuh ya, paham seperti itu. Bagaimana otak itu harus bisa solid, harus bisa hubungannya, sinkronnya bagus, supaya bisa memerintahkan kepada anggota-anggota tubuhnya. Bagaimana kalau otak bilang jalan, tapi ternyata kakinya gagal mau jalan? Itu kan berarti ada yang gak beres. Otak bilang tangan kanan diangkat, tapi yang diangkat malah tangan kiri. Itu kan berarti ada yang error. Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau suami bilang saya pulang begini-begini ya maunya ya, tapi istri nggak kerjain, itu belum tentu istrinya nggak taat. Tapi kebanyakan ada yang error di situ. Harus cari tahu kenapa. Saya mau suami istri ini harus solid dulu, harus kompak dulu. Kalau kompak, urusan ke belakangnya gampang. Saya jamin. Kalau kompak, urusan anak-anak lancar. Urusan keuangan walaupun masih pas-pasan, tapi itu dijalaninya enak. Makanya suami istri harus solid. Amin. Amin suami. Amin istri. Tadinya saya pengen begini, siapa yang bawa istrinya atau bawa suaminya duduk sebelahan, supaya nyenggolnya enak gitu kalau pas lagi ditegur firman. Kan tinggal gitu kan. Kalau lihatnya Jojo cuma lirikan mata. Kalau sebelah-sebelahan bisa dipepet kan, gesekannya enak. Oke, bagaimana dalam hubungan antara suami dan istri itu seharusnya? Terlalu kecil. Yang pertama, saya mau sampaikan ada 4 unsur penting yang sangat penting dalam hubungan antara suami istri. Ini yang belum married juga harus simak baik-baik ya. Jangan sampai salah pilih pasangan. Yang pertama adalah komitmen. Dalam hubungan suami istri harus punya komitmen. Yang mau masuk ke dalam pernikahan juga harus punya komitmen. Harus ditanya, seberapa besar komitmen kamu sama saya? Kalau belum yang lagi pacaran gitu. Apa jangan-jangan melihat cewek ini cakep langsung pindah lain hati? Begitu juga suami istri, seberapa besar komitmen. Sebenarnya kalau sudah masuk dalam pernikahan, itu udah harus komit, nggak ada kata lain. Karena dari awal kita komit ya, janji sehidup semati, apapun yang terjadi, mau jungkir balik, mau dalam badai, topan, ombak apapun, mau tenggelam apapun, kita harus sama-sama. Harusnya seperti itu. Tapi banyak kali sekarang kita lihat, aduh perceraian kemana-mana. Saya udah merasa nggak cocok. Lah dulu waktu pacaran kenapa cocok? Kenapa waktu pacaran rasanya sorga dunia, tapi kalau setelah jadi suami istri jadi neraka dunia? Karena waktu pacaran cinta kita meluap-luap, kabutnya sangat tebal, sehingga kita nggak bisa lihat apa kejelekan-kejelekan
calon suami atau calon istri kita. Begitu sudah nikah, kabutnya udah keburu menguap, kelihatan dengan jelas bagaimana kejelekan dan kebaikan semua yang busuk-busuknya keluar semua. Jadi ketika masuk dalam pernikahan itu sudah harus komitmen. Komitmen tuh ibarat kata kita naik roller coaster. Aduh, siapa yang pernah naik roller coaster? Halilintar di Dufana. Kita antri kan? Antri nih mau naik roller coaster, deg-degan dong. Kalau nggak ada yang deg-degan ya agak nggak wajar gitu. Deg-deg makin dekat, makin deg-degan dong. Udah di depan itu berpikir jadi nggak. Begitu udah naik, pasang sabuk pengaman, tes, udah jalan, nggak bisa bilang nggak jadi, berhenti dulu, nggak bisa. Namanya komitmen itu udah kayak naik roller coaster. Udah siap ya. Begitu udah naik, duduk, pasang, safety-nya udah jalan. Nah, apapun yang terjadi, nikmatilah. Walaupun sambil teriak-teriak, nggak bisa bilang mau turun. Lo baru bilang mau turun, tapi kenyataannya nggak bisa turun, berhenti. Kenyataannya nggak bisa berhenti, jalan terus. Nah, itulah yang namanya komitmen. Suami istri Kristen, apapun yang terjadi, bolehlah teriak mau berhenti Tuhan, mau berhenti. Tapi dalam hati nggak bisa, harus jalan terus sampai mati. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang di luar sana. Makanya penting sekali, wahai anak-anak muda yang sedang pacaran, persiapan masuk dalam pernikahan, pikir baik-baik 20.000 kali. Pertimbangkan baik-baik. Banyak ngobrol sama calon. Kalau kamu nanti punya anak, mau punya anak berapa? Kalau nggak punya anak bagaimana? Nanti setelah merit kita tinggal di mana? Kalau nggak punya rumah bagaimana? Kalau tinggal sama orang tua bagaimana? Ngomong yang berat-berat. Kalau kata istri saya gini, kalau sebelum pacaran kita udah ngomong yang berat-berat, maka kita akan menjalani pernikahan dengan lebih ringan. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Nanti kita begini ya, kalau tinggal sama orang tua begini ya. Kalau belum punya duit, tapi kalau udah punya duit kita KPR yang yang berat-berat. Kalau udah ini ya, kalau yang udah mau merit ya. Nanti kalau nggak punya anak begini ya, saya mau punya anak A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pacaran nggak ngomongin yang berat-berat, cuma hai makan jalan-jalan, nggak ada yang ngomongin berat-berat. Nah begitu masuk, itu akan menjalani sesuatu yang lebih. Teman-teman yang agama di luar sana mungkin gampang, gua nggak cocok, ditalak, cerai, selesai. Karena boleh, sah-sah aja. Nah kita, ya sebenarnya kalau mau sih bisa-bisa aja. Tapi apakah itu yang kita maukan? Jadi komitmen. Setelah menjadi suami istri pun harus komitmen. Sampai mati ya, apapun yang terjadi. Jangan ada kata cerai dalam hidup kita ya. Kamu boleh marah, ngamuk, banting gelas, banting pintu, apa segala macam. Tapi jangan sampai ada kata cerai. Semuanya harus kita beresin. Jadi bukan cuma marah-marah doang, ujung-ujungnya adalah dibereskan. Yang kedua adalah komunikasi. Kalau kemarin sudah dibahas bagian, ini juga penting, komunikasi. Bagaimana harus berpikir, bagaimana cara saya bisa berkomunikasi dengan istri dengan suami. Saya udah pernah sampaikan ya, bulan tahun 2021 kalau nggak salah. Waktu pernikahannya Pak Lukas dan Bu Ami. Ada perbedaan wanita dan pria ya. Wanita itu lebih suka ngomong. Dalam satu hari dia minimal menghabiskan 15.000 kata. Kalau udah kurang dari itu stres dia. Tapi kalau laki 5.000 kata udah cukup.
Yang paling banyak siapa? Ibu mertua. Survei membuktikan 19.200 kata dalam waktu sehari. Apalagi kalau mertua itu tinggal barengan sama anaknya, makin banyak lagi. Jadi suami-suami harus tahu kebutuhan istri. Ngobrol lah itu banyak-banyak. Kalau pulang kerja, jangan cuma minta dilayani doang. Makan, minum, semuanya. Tanya dulu istrinya. Dipeluk kayak dari belakang, datang-datang. Istrinya dimasak kayak, mau keringet kayak apa sebagainya. Tanya kayak, gimana ini? Asem-asem dicium kayak, ngobrol. Perbanyak ngobrol, karena istri itu butuh ngobrol. Apalagi kalau istrinya adalah pure ibu rumah tangga. Dari pagi sampai sore ngurusin anak, nggak sempat keluar rumah, nggak sempat bersosialisasi. Ya begitu, ada bertahun-tahun, waduh, isi otaknya udah mau pecah itu. Suami jangan begitu terus, gue udah capek kerja. Mana sampai rumah belum ada makanan. Harus ada komunikasi, tanyalah istrinya di mana, capek, mau dibantuin atau enggak. Ngobrol lah itu banyak-banyak. Setelah semua udah beres, ngobrol lah. Dia aja anak rela-rela main-main, terserah lah. Gak usah dijagain terus di dalam rumah ini, paling barang pecah. Ngobrol lah sama suaminya, suami ngobrol lah sama istrinya. Istri butuh ngomong karena kebutuhannya 15.000 kata per hari. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Kalau nggak dipenuhi kebutuhannya, dia bakal ngomong sama orang lain. Syukur-syukur teman ngobrolnya itu cocok. Syukur-syukur teman ngobrolnya itu nggak provokator. Kalau provokator makin hancur lah itu rumah tangga. Syukur-syukur teman ngobrolnya sama-sama wanita. Kalau teman ngobrolnya lebih nyaman sama cowok lain, tambah babak belur lah itu keluar. Jangan lupa ya para suami. Kalau istri udah pasti dengan teman ngobrol, suami ini yang berat, udah keburu capek, udah males. Komunikasi ketiga adalah kompromi dan toleransi. Coba kita baca dulu ya dalam 1 Korintus 7 ayat 33 dan 34. 1 Korintus 7 ayat 33 dan 34. Ini sangat penting ini dua ayat ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Berarti ini buat suami nih. Saya ulang. Orang yang beristri yaitu suami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi buat pekerjaan, buat anak, buat istri dan lain sebagainya. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami, berarti istri, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi suami harus berpikir bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya. Sebaliknya istrinya juga harus berpikir bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ini harus timbal balik, nggak bisa satu doang yang bekerja. Dua-duanya harus berpikir bagaimana saya bisa menyenangkan istrinya. Bagaimana supaya keluarga saya bisa mulus. Bagaimana caranya? Butuh ini namanya kompromi dan toleransi. Dalam keluarga banyak sekali butuh kompromi dan toleransi. Kenapa? Karena dua orang ini, laki-laki dan perempuan, berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari budaya yang berbeda, berasal dari kebiasaan yang berbeda, berasal dari cara didik bertahun-tahun yang berbeda.
keinginan berbeda, semuanya beda. Dan untuk supaya bisa sejalan, harus banyak kompromi dan harus banyak toleransi. Apa itu kompromi? Kompromi itu, saya maunya A, kamu maunya B. Mari kita sepakati gimana caranya biar kita jalannya lurus. Bagaimana caranya biar kita sama-sama senang. Walaupun nggak 100% keinginan suami atau keinginan istri terpenuhi, tapi ada win-win solution, ada jalan tengah. Itu namanya kompromi. Toleransi apa? Toleransi itu namanya tutup mata. Saya biarin aja lah dia begitulah. Selama dia nggak bikin dosa, masih oke-oke. Contohnya, saya nggak mungkin kasih contoh orang lain dong. Saya kasih contoh aja sih, saya sendiri. Kompromi. Saya dididik dari keluarga Ambon. Istri saya Cina, Bangka, Manado. Beda. Mama saya terbiasa untuk nyiapin makanan kalau papa saya pulang. Istri saya mungkin lihat dari orang tuanya enggak, jadi dia biasa-biasanya mengalir aja kita makan lapar gue dia makan. Bagaimana caranya supaya kita saya pengen dong, wah kan suami itu adalah kepala keluarga, suami itu adalah kepala pemimpin. Saya bilang sama istrinya, kalau ini siapa dong makanan pulang kerja, kan enak tuh kelihatannya. Pulang kerja, meja udah ada makanan semua, terus kita duduk, terus anak-anak makan, saya dibayin, dibawa piringnya, diciduk nasinya, dibawakannya dulu. Mantap kan ya? Kan indah nggak rasanya? Indah, enak. Gimana gitu. Ternyata tidak tercapai. Kenapa? Karena begitu saya pulang kerja, waduh istri saya masih babak belur, ngurusin ini, ngurusin ini, anak-anak gue makan, waduh. Terus bagaimana? Saya pengen kayak gitu. Saya pengen ada gambaran keluarga ideal dalam otak saya. Tapi ternyata tidak tercapai. Belum tercapai. Gimana dong? Saya harus belajar bertoleransi. Saya harus belajar berkompromi. Saya lihat istri saya. Pernah saya kesal waktu awal pernikahan. Pernah saya kesal, aduh, kok nggak sesuai dengan apa pikiran gua ya. Tapi saya pikir-pikir, saya lihat istri saya, waduh, dia udah capek sekali, masih bawa keringat lagi dan lain sebagainya lagi. Butuh proses sampai akhirnya harus, oh ya, oke lah, santai-santai aja. Saya ngobrol sama istri saya pengennya begini loh. Iya sih, saya juga maunya begitu. Tapi gimana dong? Ini belum beres, itu belum beres. Jadi apa yang kita sepakati? Kalau saya sempat, saya akan lakukan. Kalau kita lagi santai-santai, anak-anak lainnya sekolah, saya akan lakukan. Tapi kalau enggak, ya pengertian aja lah ya. Jadi ada kompromi dan ada toleransi. Begitu saya pulang, ya oke, lapar, makan duluan ya, ayo ya makan duluan ya. Seadanya, baru ada nasi sama sop doang, ya nasi sama sop aja dulu. Yang lain lagi digoreng apa lagi? Gak masalah, gak usah dibikin ribet. Bapak Ibu, itu cuma contoh. Karena masing-masing keluarga beda-beda kasusnya, beda-beda kebutuhannya. Jadi akan ada banyak variasi, akan ada banyak contoh kasus. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa kompromi dan toleransi. Banyak-banyak ngobrol. Saya maunya begini. Kenapa nggak bisa begini? Ngobrol lah itu. Jangan marah-marah. Ngobrol. Bagaimana kompromi? Bagaimana bisa toleransi? Istri saya juga udah pada toleransi pada saya. Maju diberesin. Udah dilipat-lipat semua. Taruhlah di lemari. Begitu saya ambil dari bawah. Besoknya ini kok berantakan dan sebagainya. Enggak kok, masih rapi kok. Orang ambilnya
Menurut saya itu rapi loh. Karena saya udah angkat, baru saya ambil. Jadi saya nggak langsung ambil sedikit. Tapi di mata istri saya ada lecek dikit di sini ya, di kerahnya. Waduh. Tapi saya bersyukur sekarang udah toleransi. Ya. Udah banyak toleransi. Ngomelnya tadinya 20.000 kata, sekarang cuma 50 kata. Jadi oke lah. Saya anggap selesai. Banyaklah toleransi di dalam hidup. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian harus banyak berbicara soal hal ini dengan suami istri. Kemudian tentang kasih dan hormat. Kasih dan hormat. Dalam Efesus 5 ayat 33.